Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ibnu Dafikil, Eskom MTI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Dan perkenalkan, saya Raulatul Jannah dengan NIM 23031352669. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 6 Data Mining, yaitu Machine Learning, penerapan algoritma Naive Bayes menggunakan Python. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sintaks untuk penerapan algoritma Naive Bayes menggunakan Python. Jadi pertama-tama kita perlu mengimport library. Dan di sini kita mengimport library pandas yang diubah menjadi PD. Lalu kita juga import, kita ambil dari sklearn Naive Bayes dan kita mengimport Gaussian Naive Bayes. Lalu kita juga mengambil matrix dari sklearn. Kemudian juga mengambil classification report, confusion matrix, display, dan terakhir kita mengambil train, test, dan split untuk data training dan data latihan. Lalu kemudian di sini kita telah memiliki sebuah file CSV yang berisikan sebuah data. Lalu di sini kita bikin variabel dfmilk dan kita panggil file tersebut. Lalu kita buat nama dari file tersebut, lalu kita panggil variabelnya, maka akan menampilkan isi data dari file yang sudah kita masukkan tadi. Sini dapat dilihat terdapat 8 kolom atau variabel dan juga terdapat 1059 baris. Lalu jika kita ingin melihat info dari file tersebut, kita dapat membuat dengan variabel tadi, titik info, dan juga 2 kurung. Maka itu akan menampilkan info dari file kita tadi. Di sini dapat dilihat terdapat 1059 baris dan dimulai dengan indeks 0. Lalu juga terdapat 8 kolom, yaitu pH, temperatur, test, odor, fat, turbidity, color, dan grade. Di sini dapat dilihat bahwa tidak ada satupun data yang kosong. Lalu selanjutnya kita di sini memiliki variabel grade, dan pada variabel ini terdapat tiga jenis tipe, dan di sini ada high, low, dan medium. Jadi kita dapat melihat berapa jumlah data yang high, berapa jumlah yang low, berapa jumlah medium. Dan kita dapat membuatnya dengan dfmilk, lalu kita panggil variabel grade dan menggunakan value count, maka dia akan memisahkan data tersebut sesuai grade-nya, yaitu low, medium, dan high. Di sini dapat dilihat terdapat 429 low, 374 medium, dan 256 high. Lalu selanjutnya kita akan memisahkan variabel independen dan dependen. Di sini yang pertama kita menggunakan variabel x, lalu dfmilk, ilog, dan kita mengambil semua kolom dari 0 hingga 7, lalu values. Lalu kita buat variabel y, dfmilk titik ilog. Di sini kita mengambil hanya kolom ke-7, tetapi di semua baris. Maka kita dapat melihat untuk yang x, maka akan muncul semua kolom yang dimiliki oleh perbaris. Dan untuk y, maka tadi kita hanya mengambil kolom terakhir, yaitu grade, yaitu kolom grade. Maka dia akan menampilkan data tiap baris untuk bagian kolom grade. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk split data trainingnya. Jadi kita bisa menggunakan data yang ada pada file ini untuk di training, dan nantinya akan kita pakai saat testing. Di sini kita dapat membuat dengan xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split x, y, dan di sini kita membuat test size-nya 0,25 dan random state 3. Lalu di sini kita akan membuat modelnya dan lalu melakukan training.
Jadi kita dapat membuat modelnya dengan membuat variabel NB CLF, yaitu Naive Bayes Classifier, sama dengan kita panggil library yang sudah kita import di atas tadi, yaitu Gaussian Naive Bayes. Lalu kemudian variabel tadi kita lakukan fit xtrain, ytrain. Maka di sini kita telah membuat modelnya dan melakukan training. Lalu di sini kita akan melakukan testing. Jadi hasil YPredict tadi kita lakukan pada data testing. Lalu kita panggil variabel YPredict, maka akan menampilkan output seperti ini. Lalu kita akan melihat akurasi dan juga performanya. Maka kita dapat buat dengan print test accuracy. Lalu kita panggil matrix akurasi score menggunakan YTest dan YPredict tadi. Lalu print matrix classification report yang memanggil YTest dan YPredict. Lalu juga memanggil confusion matrix display dari hasil prediksi tadi, yaitu YTest dan juga YPredict. Maka akan menampilkan akurasi atau performanya. Di sini dapat dilihat akurasinya itu mencapai 0,94. Berarti ini termasuk evaluasi yang cukup baik karena tingkat akurasinya tinggi. Lalu juga terdapat true label dan predict label. Maka dapat dilihat untuk prediksi yang high terdapat 62, yang prediksi yang sesuai itu dia memprediksi high ternyata beneran high, dan itu terdapat 62 data. Dan untuk low terdapat 101 data yang diprediksi dengan benar, dan untuk medium terdapat 88 data yang diprediksi dengan benar. Lalu di sini kita akan mencoba untuk menginput sebuah data baru. Jadi di sini kita bisa membuat variabel input data, dan di sini nanti isinya yaitu semua data-data seperti pada variabel-variabel di file kita tadi, seperti pH, temperatur, taste, odor, fat, turbidity, color, dan kita akan melakukan prediksi untuk data tadi apakah dia termasuk high atau low atau medium. Jadi kita akan buat datanya sesuai variabel yang di atas ini. Misalkan pH-nya 9,7, temperaturnya 67, lalu selanjutnya variabel yang lain 1, 1, 0, 1, dan juga 189. Lalu kita input datanya, maka akan muncul data yang sudah kita buat tadi. Lalu kita akan melakukan prediksi pada data yang baru kita input tadi, apakah dia termasuk low, high, atau medium. Di sini kita panggil predict data, lalu panggil NB classifier tadi, predict input data, lalu print hasil prediksi, dan panggil variabel yang di atas tadi. Dan di sini dapat dilihat bahwa data yang kita input tadi termasuk kepada low. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan tugas praktikum 6 data mining. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.